Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya tak terasa sudah memasuki ronde ke-9 Tata Steel Chess 2024. Dan ini adalah permainan yang menarik pada ronde ini. Pertemuan Pragnananda menghadapi juara catur wanita Grandmaster Zhu Wenjun. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Pragnananda putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Tentunya pembukaan Itali di papan. Kuda ke F6 saat ini, lalu biasanya juga pion melaju teman-teman mensupport pion sentral. Kuda ke G5 dipilih untuk juga mengarah kepada Frit leopard attack. Di sini D5, maka pion memukul pion. Di dalam posisi teman-teman, apabila kuda menerima, maka ada juga ke depan untuk juga Frit leopard attack, pengorbanan kuda yang diikuti dengan aktifnya menteri. Bagi Anda yang belum mengetahui variasi ini, silahkan klik link yang ada di kanan pojok atas. Kita sudah pernah membahas cukup dalam. Di sini variasi kuda ke A5 dipilih mengancam gajah, maka ini dinamakan dengan Polerio defense pada pembukaan Itali. Gajah ke B5 skak, pion menutup ke C6, maka pion memukul pion, pertukaran, lalu gajah mundur ke D3. Di sini kuda ke D5 membuka juga menteri mengancam kuda, dan H4 mensupport kuda. Menteri ke C7 pada permainan masa lalu teman-teman pernah dimainkan juga dengan kuda aktif atau bahkan rokade, tetapi pada kesempatan ini dipilih dengan B3 dan ini langkah novelty. Salah satu juga yang pernah dimainkan saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda, yaitu menerima pion H7, di mana G6 masa itu dimainkan, maka menteri ke F3, di sini gajah ke F5, kuda aktif ke C3, dan posisi pun atau permainan ke depan sebanding dan juga menghasilkan imbang teman-teman. Akan tetapi pada kesempatan ini dicoba juga langsung B3 mempersiapkan fianchetto ke depan, sehingga setelah langkah ke-10 ini kita memiliki part yang baru. Bagaimana Zhu Wenjun merespon? Ia H6 mengusir kuda, maka kuda mundur ke E4 dan F5 lagi-lagi mengusir kuda. Kuda ke C3 saat ini menawarkan juga kuda. Di sini apabila diterima, maka sekaligus juga ke depan mengaktifkan kuda. Kuda menolak dengan mundur ke F6 dan gajah ke B2. Gajah ke D6 saat ini mempersiapkan juga rokade ke depan dan kuda ke A3 teman-teman. Pion ke E4 di mana juga mengancam gajah. Bagaimana saat ini putih merespon? Ia langsung menteri ke E2, pengembangan memanfaatkan pinan juga mensupport gajah ke depan. Di sini rokade sehingga saat ini gajah terancam, maka gajah ke A6. Apabila diterima menteri juga akan aktif, ditolak dengan gajah ke E6, maka di sini kuda ke C4, lagi-lagi menawarkan kuda, di sini juga menekan gajah. Gajah ke B4 saat ini mensupport juga kuda ke depan dan rokade sayap menteri teman-teman, di mana Pragnananda menyepakati rokade secara berseberangan dan permainan akan berlangsung agresif. Bagaimana hitam melanjutkan, kuda mundur ke B7 dan inilah sebuah langkah meragukan jika kita mengacu kepada komputer. Sebelumnya teman-teman, apa yang bisa dimainkan yaitu dengan benteng ke E8. Dengan ide saat ini secara tidak langsung ke depan mengancam menteri, semisal A3 mengusir gajah, gajah mundur ke E7, tidak lagi tentunya ke petak ini teman-teman, karena ke depan akan ditukarkan saja, sehingga di dalam posisi apabila menteri menerima, meninggalkan perlindungan dari kuda. Kuda saat ini misalkan memukul kuda, menteri memukul kuda, menekan juga pion ke depan, kuda ke A5 menghalangi, dan ini pun masih cukup komplikatif dan sebanding. Akan tetapi teman-teman, di sini langkah yang cukup pasif ke depan, kuda mundur, maka berlanjut gajah langsung memukul kuda, menteri menerima, dan F3 menekan sentral. Benteng baru ke E8, lagi-lagi teman-teman langkah pion juga mengusir gajah sebuah pilihan. Di sini kuda ke E5 terlebih dahulu, di mana ke depan menempatkan di sentral. Lagi-lagi manuver kuda ke depan untuk memforking sebuah pilihan juga dari hitam, tetapi C5 dimainkan membuka diagonal ini. Benteng ke E1 di mana juga memancing dari Pragnananda. Betul saja di sini hitam terpancing, langsung pion memukul pion teman-teman. Sebelumnya apa yang bisa dimainkan? Raja berpindah ke H7 sebuah pilihan, di mana pion misalkan memukul pion,
dan hitam bisa merespon gajah memukul pion, teman-teman, mengambil pion, di mana juga terlihat mengorbankan tetapi membuka akses benteng mengancam kuda. Pion sedang dipin dan ini pun masih cukup komplikatif ke depan. Akan tetapi ketika langsung dipilih pion memukul pion, maka apa yang dimainkan, teman-teman? Pion menerima kembali, membuka juga langsung file G inilah ke depan yang membuat posisi dari hitam menjadi lemah dan cukup kuat bagi putih. Kuda H5 baru saat ini, benteng ke G1, maka kita lihat, teman-teman, diagonal gajah ini juga ke depan. Inilah menjadi tantangan. C4 berlanjut, dimana juga mencoba memperlemah juga, teman-teman, membuka juga aktifnya ke depan apabila diterima, membuka juga file B. Masalahnya kuda juga langsung menerima pion, dimana juga saat ini tidak takut ada discover karena apabila diterima, menteri menerima ke depan tempo skak. Menteri ke E7 berlanjut menekan juga pion, maka A3 baru saat ini, maka gajah memukul kuda, gajah memukul gajah. Kita lihat menekan di sini memang masih ada kuda, sehingga hitam melanjutkan menteri menerima pion H4 dan menteri ke E5. Kita lihat ini tidak bisa disepelekan, benteng ke depan memukul pion skak, kuda menerima menteri memukul kuda skakmat, sehingga menteri ke E7. Kita lihat, teman-teman, dari 5 menit sehingga menteri juga mensupport pion, waktunya kurang dari 1 menit, teman-teman, sedangkan ini masih pada langkah ke-28 sehingga ke depan cukup tertekan juga waktu dari Juwenjun karena penambahan waktu ketika langkah ke-40. Benteng ke E1 saat ini menekan gajah, menteri ke D7, maka kuda tentunya ke D6 menekan benteng. Benteng ke E7, menteri ke H2 menekan kuda, kuda ke F6, maka di sini tentunya, teman-teman, sebuah langkah yang cukup menarik apa yang dimainkan oleh putih. Bagaimana, teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan, tentunya memanfaatkan bahwa pion ini sedang dipin, menerima menteri memukul pion H6. Di sini menteri juga langsung memukul kuda, mengorbankan juga kuda, maka langkah eksekusi gajah simpel juga memukul kuda yang membuat juga hitam menyerah. Dan mengapa hitam menyerah? Karena benteng menerima ketika dilanjutkan, menteri menerima lagi-lagi, teman-teman, di sini menekan pion sedang dipin, menekan gajah. Semisal F4 kita ambil, maka benteng akan memukul gajah, benteng menerima maka skakmat, menteri menerima maka benteng terlebih dahulu memukul pion skak, diterima meninggalkan menteri. Jelas di sini posisi dari putih menang telak, teman-teman, dan cukup mudah ke depan memanage memenangkan permainan. Berikut adalah tingkat akurasi dan juga updatean standingnya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Pragnananda 92,3% dan Grandmaster Juwenjun 83%. Dan ada pun updatean standing sebagai berikut. Turnamen ini dipimpin oleh 4 pemain dengan poin yang sama, yaitu 5,5, yaitu Nodirbek Abdulsatorov, Anis Giri, Pragnananda, dan Gukes Domaraju. Diikuti 3 pemain lain dengan poin 5, Vidit, Ali Reza Fireja, dan juga Weigi. Diikuti Ianda Pemniaci, Ding Liren, Max Wamerdam, Juwenjun, Alexander Donsenko, Parham Masodlo, dan Jordan Van Forest. Demikian ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.